Tausiah Sore, nasihat menjelang maghrib. Pro 1 RRI Loksmawe 89,3 MHz. Pendengar, di kesempatan sore hari ini kita akan mendengarkan program Tausiah Sore dengan topik kita hari ini 4 penyebab kesesatan orang kafir. Dan hari ini di studio bersama saya sudah hadir Ustadz Muhadar STH yang akan membahas mengenai topik tersebut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Topik kita Ustadz 4 penyebab kesesatan orang kafir untuk hari ini Ustadz ya. Iya. Ya baik, silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada kesempatan berbahagia ini, judul nasihat kita 4 penyebab kesesatan orang kafir, berdasarkan kita ambil dari Al-Quran surat Al-Insan ayat 27 sampai dengan 28. Adapun bunyi ayat tersebut adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Yang artinya, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, mencintai dunia dan meninggalkan hari yang berat, yaitu hari akhirat di belakang mereka. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, tetapi apabila kami menghendaki, kami dapat mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa. Quran surat Al-Insan ayat 27 sampai dengan 28. Dari 2 ayat yang kita bacakan ini, setidaknya ada 4 penyebab kenapa orang kafir itu menjadi sesat. Sebagaimana kita tahu juga di akhir surah Al-Fatihah, Allah menyuruh kita berlindung dari golongan orang-orang yang dimurkai, ghairil maghdubi alaihim. Kemudian juga Allah menyuruh kita berlindung dari waladdallin, yaitu orang-orang yang sesat. Mereka itu yaitu orang-orang kafir. Kenapa mereka itu disebut orang sesat menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka tidak memilih Islam. Mereka memilih jalan yang lain, sehingga kehidupan mereka itu tidak terbimbing dan tidak dibimbing. Sehingga mereka memilih agama yang salah, menyembah Tuhan yang salah, dan sesatlah kehidupan mereka. Nah, di dalam surat Al-Insan ayat 27 sampai dengan 28, 2 ayat ini, Allah menyebutkan sebab kesesatan mereka. Yang pertama, ada kalimat di dalam surat Al-Insan ayat 27, yuhibbunal ajilah. Mereka mencintai kehidupan yang segera. Maksud daripada kehidupan yang segera di sini adalah kehidupan dunia. Jadi penyebab pertama kesesatan orang kafir itu adalah mencintai dunia secara berlebihan. Menurut Ibnu Katsir, kata al-ajilah berarti dunia karena kenikmatannya cepat dirasakan. Sementara akhirat masih menunggu. Orang-orang kafir menjadikan dunia sebagai tujuan hidup mereka, sehingga terlihat bentuk dan gaya hidup mereka mengejar harta tanpa batas. Jadi orang-orang kafir itu orientasi hidupnya, bentuk dan gaya hidupnya adalah hanya untuk mengejar harta tanpa batas. Dalam pikiran mereka yang ada hanya harta. Kemudian apalagi?
ciri khas mereka orang kafir yang tersesat karena mencintai dunia berlebihan, mengutamakan jabatan dan kedudukan. Itulah keinginan mereka. Kalau kita lihat orang-orang kafir jahiliyah dulu, mereka itu takut sekali kehilangan jabatannya, takut sekali kehilangan kedudukannya. Sehingga kalau kita melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat mendakwahkan orang-orang kafir itu dengan bukti dan alasan yang sangat kuat. Sehingga dengan penjelasan Rasulullah kepada orang-orang kafir dengan bukti dan hujjah yang kuat, itu tidak ada alasan bagi mereka itu untuk menolak Islam. Terus penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena mereka takut kehilangan jabatan dan kedudukan. Apalagi ciri mereka yang sangat mencintai dunia sehingga mereka hidup dalam kesesatan. Menjadikan syahwat sebagai orientasi hidup. Kehidupan mereka hanya untuk bersenang-senang. Dalam surat Muhammad, Allah menyebutkan mereka makan sama seperti makannya binatang. Mereka hanya memburu kesenangan syahwat. Mereka berfikir bagaimana bisa makan enak, menikmati minuman yang enak, kemudian hidup dalam penuh kemewahan dan kemegahan. Dan mereka tidak pernah mengenal yang namanya adab, tidak pernah mengenal yang namanya kemanusiaan, tidak ada. Jadi kehidupan mereka apa? Kehidupan hanya untuk mencari kesenangan hidup belaka. Kemudian keberhasilan mereka itu diukur dengan materi. Jadi kalau kita lihat orang-orang kafir jahiliyah dulu, itu kan mereka dihormati karena mereka punya kekayaan, punya pangkat, punya jabatan. Kalau bahasa lain mungkin punya popularitas atau pengaruh. Itulah kehidupan orang kafir. Mereka berhasil itu diukur dari segi materi yang mereka peroleh. Mereka tidak salah karena memiliki dunia. Yang menjadi salah adalah karena menjadikan dunia sebagai tujuan utama dan tujuan akhir. Nah, ini penyebab pertama kesesatan daripada orang-orang kafir. Penyebab yang kedua adalah melupakan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Insan ayat 27, penggalan kalimatnya adalah وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا, dan mereka meninggalkan hari yang berat. Menurut Al-Qurtubi, yang dimaksudkan hari yang berat adalah hari kiamat. Karena dahsyatnya peristiwa hari kiamat, kemudian adanya hisab atau perhitungan, kemudian adanya al-jaza atau balasan yang akan diterima oleh manusia. Allah menggambarkan hari akhirat itu sebagai bentuk hari perhitungan amal. Sementara orang-orang kafir, mereka tidak pernah berfikir bahwa suatu hari kelak mereka akan ditanyakan tentang amal mereka. Sehingga mereka berbuat apa saja, melakukan apa saja. Tidak ada peraturan dan aturan dalam kehidupan mereka. Mereka bersenang-senang dalam kehidupan di dunia. Sehingga dengan mereka melupakan akhirat, mereka melakukan apa saja. Mereka tidak pernah memperhatikan mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Tidak ada dalam pemahaman mereka. Dan bahkan mereka menganggap tidak ada hari pembalasan nantinya. Mereka hidup hanya di dunia. Nah, maka kita lihat juga misalnya karena keingkaran mereka kepada hari akhirat dan mereka melupakan hari akhirat, di saat nanti mereka dibangkitkan, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Celaka, kata mereka. Qalu ya wailana, celaka kami. Man ba'athana min marqadina. Siapakah yang telah membangkitkan kami dari tidurnya kami? Dan pada saat itu mereka baru mengakui hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Benarlah apa yang telah dijanjikan oleh
Allah dan apa yang telah dijanjikan oleh Rasul, bahwa hari pembalasan itu ada. Mereka lupa bahwa hari akhirat itu adalah hari penyesalan. Penyesalan kenapa? Karena mereka salah memilih agama, salah menyembah Tuhan. Karena Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Tuhan-Tuhan yang salah yang mereka sembah nanti di hari akhirat akan dikumpulkan. Dan Allah akan bertanya kepada Tuhan yang salah yang mereka sembah. Apakah itu batu, pohon, kayu, sungai, bintang, bulan. Yang semua itu adalah merupakan makhluk Allah. Tapi mereka menyembah makhluk. Maka di hari akhirat nanti orang-orang kafir dan sesembahan yang salah yang mereka sembah itu akan dikumpulkan. Dan Allah bertanya kepada sesembahan mereka itu, kenapa manusia atau orang kafir itu menyembah kamu? Maka sesembahan itu menjawab kepada Allah, Maha suci Engkau ya Allah, tidak pantas mereka menyembah saya. Nah, ini pengakuan makhluk yang mereka sembah, bahwa makhluk itu nanti akan berkata kepada Allah, apakah berupa batu, kayu dan seterusnya, tidak pantas mereka menyembah kami. Karena apa? Karena kami mensucikan engkau dan bertasbih kepada engkau. Lihatlah firman Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Selain manusia, selain makhluk yang bernama manusia, ada benda-benda mati yang lainnya, ada benda-benda yang hidup yang lainnya, ada makhluk yang hidup yang lainnya. Yusabbihu lillah. Semua itu mereka bertasbih kepada Allah. Yang terlihat dan tak terlihat, mereka memuji Allah. Maka makhluk tersebut tidak pantas untuk disembah. Maka oleh karena itu, para pendengar, para pemirsa RRI Lux My Official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya manusia itu menyembah yang maha menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menyembah makhluk. Orang-orang kafir sesat karena melupakan dan mengingkari adanya kehidupan hari akhirat. Hari akhirat adalah hari yang sangat berat bagi orang kafir. Mereka mengetahui adanya kematian, namun tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan setelahnya. Inilah akibat bagi orang-orang kafir yang mereka mengingkari adanya kehidupan hari akhirat, sehingga mereka tidak membawa bekal untuk kehidupan yang sangat berat tersebut. Penyebab yang ketiga kesesatan orang kafir adalah tidak mengambil pelajaran dari penciptaan diri. Ini terlihat dalam surah Al-Insan ayat 28, penggalan kalimatnya adalah Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian mereka. Menurut At-Tabari, Allah mengingatkan manusia tentang asal-usul penciptaannya yang lemah. Sementara orang kafir, mereka tidak mengambil dari penciptaan diri mereka. Lihatlah, Allah yang telah menciptakan manusia dengan asal-usul yang lemah, kemudian diberi kekuatan. Apa kekuatan mereka? Tulang, adanya urat, dan adanya kemampuan yang bergerak. Perhatikan pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bagaimana kita bisa melihat? Karena Allah telah memberikan mata kepada kita. Bagaimana kita bisa mendengar dengan telinga kita? Karena Allah telah memberikan pendengaran. Dan sampai hari ini, tidak ada yang sanggup menciptakan penglihatan dan pendengaran, kecuali Allah yang Maha Kuasa. Allah yang telah menciptakan tulang, sehingga tubuh kita itu bisa berdiri tegak. Bukan hanya itu, disertai dengan urat, yang urat tersebut memberikan kekuatan kepada badan dan jasad kita. Dan yang luar biasanya lagi adalah Allah yang telah menciptakan tubuh kita mampu bergerak, mampu berjalan, mampu berlari. Nah, orang-orang kafir
Mereka tidak pernah merenungkan apa yang ada pada diri mereka, pada jasad mereka, pada tubuh mereka, bahwa Allah lah yang telah menciptakan manusia. Seharusnya mereka mengambil pelajaran. Siapakah yang telah menciptakan tubuh ini? Siapakah yang telah memberikan kesehatan kepada jasad ini? Siapakah yang memberi pendengaran dan penglihatan? Namun orang kafir tidak menjadikan nikmat tersebut sebagai jalan menuju iman. Ini saja mereka berfikir sejenak tentang diri mereka, berarti mereka akan dapat mengambil pelajaran dan mereka akan paham bahwa ada zat yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang telah menciptakan mereka, yaitu Allah. Tetapi orang-orang kafir tidak bisa mengambil pelajaran dari penciptaan pada diri mereka. Yang keempat atau yang terakhir adalah lalai dari kekuasaan Allah. Allah berfirman, wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Apabila kami menghendaki, kami dapat mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa. Menurut As-Sa'di, ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak membutuhkan manusia. Masya Allah. Seandainya manusia dan seluruh makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini tidak menyembah Allah, Allah tetap maha kuasa. Allah tetap maha pencipta. Tidak akan mengurangi kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka kufur, Allah mampu membinasakan mereka dan menggantikan dengan kaum yang lain yang lebih taat. Dalam surat Muhammad ayat 38 Allah berfirman, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Artinya, manusia yang hidup di dunia ini bersyukurlah ketika menyembah Allah. Dan ketahuilah, orang-orang kafir, mereka yang tidak menyembah Allah, lihatlah, orang-orang yang ingkar terdahulu sejak Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, di mana mereka hari ini? Mereka mengandalkan kekuatan tubuh mereka, mereka mengandalkan kekuasaan mereka, jabatan mereka. Lihatlah, di mana mereka hari ini? Semua orang-orang yang ingkar kepada Allah, semua orang-orang yang kufur kepada Allah, telah Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Dan ini menjadi pelajaran buat kita sebagai hamba Allah yang hidup di akhir zaman. Maka oleh karena itu, di akhir nasihat kita, mari kita ambil kesimpulan sederhana agar kita menjadi pribadi orang-orang yang terbaik dalam hidup ini. Jangan memilih kekafiran, karena kekafiran itu adalah jalan kesesatan. Dunia jangan menjadi tujuan utama kita. Dunia itu jangan diletakkan di hati kita, tapi dunia itu letakkan di tangan kita. Kemudian, sering-seringlah mengingat kehidupan hari akhirat. Karena kehidupan hari akhirat itu merupakan kehidupan yang abadi. Ingatlah saat seseorang menghadapi proses sakaratul maut, itu merupakan gerbang awal bagi seorang hamba untuk menuju kehidupan yang hakiki. Kemudian, renungkanlah tentang penciptaan diri kita, agar kita sadar bahwa kita ini lemah, agar kita sadar bahwa kita dari tidak ada menjadi ada, kemudian kita meninggal atau mati, dan kemudian kita dihidupkan kembali, dan kemudian kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Dan jadilah hamba yang bersyukur ketika diberi nikmat, senantiasa mensyukuri rahmat dan nikmat tersebut kepada Allah, dan ketika diberikan musibah, sabar dari semua musibah tersebut, maka itulah pribadi mukmin yang terbaik. Semoga nasihat singkat ini menjadikan pelajaran bagi kami yang menyampaikan, dan para pemirsa, para pendengar RRI Lok Semoy Official dimanapun berada,
menjadi pegangan dan pedoman hidup kita. Semoga Allah anugerahkan kepada kita menjadi mukmin yang haqqa, dan Allah hindarkan diri kita daripada orang-orang kafir yang hidup dalam kesesatan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loks Maweng.